Pagi. Selamat pagi. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Iya, pagi. Ya. Karena Mem Elis tadi kan bertugas, jadi baru selesai, baru Mem Elis buka laptop, jadi harus agak menunggu 5 menit. Good morning, everyone. Good morning, Miss. Good morning. How are you today? Hi. I am fine. How about you? I'm fine too, thank you. Oke, Mem Elis masih lihat baru 17. Ya, tadi ikut upacara enggak tadi? Ikut. Nah, kalau ikut Mem Elis tadi tugas ngapain? Bawa bendera. Iya, bawa bendera. Iya. Makanya Mem Elis baru duduk ini, baru buka laptop gitu ya. Baiklah, kita nggak usah doa lagi karena tadi sudah, nggak usah nyanyi lagi, kita langsung belajar ya nak ya. Karena waktu kita memang sudah kelewatan 5 menit. Untuk hari ini Mem Elis ngajak kalian, materinya adalah PPKN tema 2 ya, sudah masuk tema 2 kita ya. Tema 2, subtema 1 dan subtema 2 ya. Kenapa gabung Mem? Karena materinya sedikit. Kemudian selain sedikit, materinya itu hanya mengulang dan juga dari materi sebelumnya ya. Jadi Mem Elis sama Miss Vela gabungkan karena cuma sedikit juga. Gitu ya nak ya. Berapa, Miss? Jadi makanya Mem Elis gabungkan aja ya. Nanti karena waktu kalian jam kedua 9.15 nanti kalau belum selesai Mem Elis minta join lagi sebentar. Gitu ya nak ya. Ini yang belum join ada apa ya? Alden sudah nih. Yang belum ini Nathan. Benar ya? Ya, Niko sudah. Oke. Kalian bisa lihat halaman di buku pena kalian itu halaman 109. 109. Lagi buka, Miss. Ya, hebat kalau gitu. Ya. Untuk tema 2 kita sudah tinggalkan ya, tema 1 kita sudah masuk di tema 2. Tema 2 itu adalah menyayangi tumbuhan dan hewan. Ya, sebenarnya sama aja kalau kemarin juga ya, cara berkembang biak tumbuhan dan hewan. Sekarang sudah kita pelajari caranya berkembang biaknya hewan, cara memeliharanya bagaimana, kita sudah mengenal semuanya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyayangi hewan dan tumbuhan? Nah, sudah pasti caranya nomor 1 ya dengan merawat dan menjaganya. Bukti bahwa kita sayang kepada tumbuhan dan hewan di sekitar kita ya berarti kita merawatnya dengan baik. Itu bukti dari kita sayang. Bukti dari kita ungkapan syukur kepada Tuhan ya. Aku sudah diberi bumi dan isinya. Isinya yaitu ya sesama makhluk hidup, contohnya ada binatang, ada tumbuhan, ada sesama manusia. Lalu apa sebagai ungkapan rasa syukur saya, rasa syukur kita? Ya, kita berarti harus menyayangi semua ciptaan Tuhan tersebut. Karena yang diciptakan Tuhan itu untuk kita, untuk kesejahteraan kita manusia. Ya. Lalu bukti bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan itu buktinya dengan apa? Oh, dengan aku menyayanginya. Aku harus menyayangi mereka sepenuh hati. Buktinya kalau kita sayang berarti kita ngapain? Oh, aku harus menjaga dan merawatnya. Gitu ya. Jadi tidak hanya dibicarakan aku bersyukur kepada Tuhan karena alam yang indah, karena
semuanya diberikan sempurna oleh Tuhan sama aku. Tidak hanya sekedar berbicara syukur, tetapi dengan tindakan menyayangi tumbuhan dan hewan. Bentuk menyayanginya bagaimana? Ya, aku harus merawat dan menjaganya dengan baik. Gitu ya. Nih materi kita nih. Untuk subtema 1 dan subtema 2 itu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ya, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita, bagi kehidupan manusia. Sedangkan subtema 2-nya adalah manfaat hewan bagi kehidupan kita. Nah, ya, semua ada manfaatnya. Yang pertama manfaat tumbuhan untuk kehidupan kita, yang kedua manfaatnya hewan. Coba sebelum Mem Elis menjelaskan apa sih manfaat tumbuhan, karena ini sudah Mem Elis jelaskan ini. Ya. Nih, Gebi, apa sih manfaatnya tumbuhan untuk kita, Gebi? Ya, Miss. Apa sih manfaatnya tumbuh-tumbuhan untuk hidup kita itu? Untuk makan. Untuk kita makan, ya. Makanan kita sehari-hari itu berasal dari tumbuhan. Pinter. Ada pendapat yang lain? Dan dari binatang, Miss. Mem Elis tanya dari tumbuhan dulu. Abel. Nah, ada Abel. Ayo sayang, Bel. Di-unmute dulu speakernya. Abel, diaktifkan mikrofonmu sayang. Iya. Menurut Abel apa sih gunanya atau manfaatnya tumbuhan untuk kita, Bel? Untuk apa sayang? Hai Abel. Bel. Ayo. Menurut Abel, tadi dijawab Gebi, oh untuk kita makan loh, Mem. Nah, kalau menurut Abel untuk apa? Hai. Nah, Mem Elis nggak dengar. Ayo sayang. Abel. Untuk apa sayang? Hiasan. Untuk kita? Hiasan. Untuk hiasan? Ya. Oh, untuk hiasan ya. Memelis dengarnya gitu. Boleh ya, termasuk tumbuhan yang dinamakan tanaman bunga kemarin, ya kan? Tanaman bunga itu ya manfaatnya untuk hiasan. Ya, selain memang ada yang dibuat untuk obat, ada juga sebagai tanaman hiasan. Manfaatnya untuk menghias, untuk membuat indah gitu ya. Ada yang lain? Untuk apa sih tanaman itu manfaatnya? Fania? Buat supaya indah rumahnya. Supaya indah rumahnya. Ada lagi. Ayo berkaitan untuk untuk apa namanya? Menghasilkan oksigen. Oh, pintar. Untuk oksigen. Iya, menyaring oksigen yang kita hirup setiap saat. Oksigen yang kita hirup ini adalah berasal dari tanaman, dari tumbuhan. Pinter, betul. Ya. Ada pendapat yang lain? Apa sayang? Saya ngomong tadi. Ya, Memeli sudah sebut namanya, saya pintar. Sudah sebut. Ayo, siapa lagi? Rafael. Menurut Rafael, tanaman itu apa sih gunanya atau manfaatnya? Marcel, Miss. Oh, Marcel, boleh. Apa, Marcel? Memperindah lingkungan. Memperindah. Tadi ya, seperti jawabannya Abel ya. Sebuah tanaman untuk memperindah. Iya, penghijauan katanya Nana. Nah, pinter. Ternyata kalian hebat semua. Nah, itu jawabannya ya itu.
Jadi Mem Elis nggak usah jelaskan lagi ya. Ternyata kalian sudah pinter semua. Iya, itu manfaatnya. Manfaat tumbuhan. Materi kita hari ini itu. Manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. Satu yang paling pertama adalah bahan makanan kita. Ya, tadi siapa yang jawab pertama? Debbie ya. Untuk kita makan sehari-hari, Mem. Contohnya apa? Ya nasi, sayur, buah. Semua yang kita makan itu berasal dari tumbuhan. Yang kedua juga adalah jawabannya saya tadi ya, untuk kita, sebagai apa? Oksigen, penghasil oksigen untuk kita hirup. Betul, oksigen yang kita hirup ini setiap hari berasal dari tumbuhan. Ya, tumbuhan bernafas lalu kita hirup. Itu loh. Kemudian jawabannya siapa tadi? Nana, Abel, Marcel hampir sama. Penghijauan untuk keindahan sebagai hiasan. Nah, itu. Sama, ya sayang. Jadi itu semua manfaatnya untuk kita, untuk kehidupan kita. Ya, coba perhatikan. Manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Ya, agar kehidupan bersama tetap berlangsung harmonis, setiap manusia harus saling menghargai. Jika ada seorang yang mengucapkan terima kasih adalah salah satu perbuatan yang terpuji sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, ini ya diingat baik-baik yang halaman 109 ya. Ya, kalimat yang penting kalian lingkari atau kasih garis bawah. Tuh, ada di situ ya. Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, ya. Bagaimana tadi keterkaitannya kita merawat tanaman, kita mencintai tanaman atau tumbuhan dengan sikap kita? Ya, nih ya. Untuk materi PKN-nya adalah mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Ya, mengucapkan terima kasih dapat membuat hati kita menjadi senang. Dengan berterima kasih artinya kita menghargai dan menghormati orang lain yang telah berbuat baik kepada kita. Contoh, ya, kita yang tinggalnya di kota, ya, kita yang tinggal di kota kan kita nggak pernah menanam padi, ya apa enggak? Nggak pernah menanam sayur, apalagi buah. Siapa yang menanam semua itu? Kok bisa tiba-tiba kita ada nasi yang kita makan, ada sayur yang kita makan, ada buah yang kita makan. Semuanya berasal dari mana? Siapa yang nanam? Siapa yang mengerjakan semuanya? Ayo, siapa? Petani betul. Petani yang melakukan semua itu. Lalu sikap kita kepada petani bagaimana? Berterima kasih. Ya, mengucapkan terima kasih kepada Pak Tani. Terima kasih ya Pak, sudah menyiapkan makanan untuk kami. Ya, bahan makanan menanam padi, kemudian panen menjadi beras. Beras kita beli di pasar. Karena Pak Taninya sudah menjualnya ke pasar. Lalu datanglah kita membeli ke pasar. Coba kita bayang kalau tidak ada petani. Makan apa kita? Ya kan? Nah, jadi itulah yang disebut kita manusia makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Kalau tidak ada petani, kita tidak bisa makan. Ya kan? Walaupun kita punya uang, mama papaku kerja loh, Mem, kan bisa punya uang. Lah ya, punya uang kalau tidak ada berasnya, kalau tidak dihasilkan oleh Pak Tani. Nah, ya kan? Jadi kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita membutuhkan Pak Tani juga membutuhkan kita, membutuhkan uang dari kita untuk membeli hasil panennya Pak Tani. Ya, itu namanya kita menghargai atau membutuhkan satu sama lain. Contoh yang lain, ya kita sebagai Mem Elis sebagai guru misalnya, kalian sebagai siswa, saling membutuhkan satu sama lain. Kalian membutuhkan Mem Elis juga membutuhkan kalian.
Sama dengan orang tua. Ya, kalian membutuhkan orang tua pasti. Saling membutuhkan satu sama lain. Ya. Jika kita sakit, ayo, siapa yang merawat kita? Coba. Orang tua. Siapa sayang? Orang tua. Orang tua. Siapa lagi selain orang tua yang merawat kita kalau kita sakit? Pak. Dokter, betul. Ya, dokter. Jadi kita membutuhkan dokter. Kalau kita sakit ya mereka yang merawat. Ya kan? Lalu setelah itu apa yang kita lakukan setelah dibantu orang lain? Pasti kita mengucapkan sebagai orang yang baik. Terima kasih. Orang yang baik, kita harus mengucapkan terima kasih. Pinter. Ya. Kalau sudah mengucapkan terima kasih, hati kita pasti merasa senang. Ya. Kemudian kita akan, orang yang kita ucapkan terima kasih itu juga merasa senang, merasa bangga. Merasa aku ini dihargai, dikasihi, ya, disayangi. Setelah aku memberi, dia mengucapkan terima kasih. Oh, baik, sama-sama. Kayak gitu. Ya kan? Jadi hidup kita pasti semakin terasa bahagia, senang. Gitu ya. Itu namanya kita adalah makhluk sosial. Nanti kalau ditanya, Mem, apa sih artinya makhluk sosial itu? Nah, bisa dijawab, itu ada di buku. Makhluk sosial artinya manusia itu tidak bisa hidup sendirian, tapi manusia itu membutuhkan orang lain. Itu jawabannya, ya. Jangan lupa. Oke? Kemudian meminta maaf. Nah, setelah mengucapkan terima kasih, ada lagi kata maaf. Ini kan sudah mengulang materi ini berarti ya. Nah, kapan kita mengucapkan kata maaf itu? Yang lain diam, Mem Elis tanya. Kalia Karisa. Ayo, Kalia Karisa. Kapan kita mengucapkan maaf, sayang? Terima kasih. Kata maaf sekarang, kata terima kasih sudah tadi. Kalau kita harus mengucapkan kata maaf kepada orang lain itu kapan? Mengapa kok kita harus minta maaf? Saat kita Bukan apa? Melakukan Salah apa benar? benar. Salah. Iya, sayang, betul ya. Saat kita melakukan kesalahan, betul ya. Kalia Karisa ya. Saat kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Ya, nih, meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus. Ya kan? Dengan tulus, tidak dengan marah-marah, tidak dengan terpaksa. Meminta maaf juga diucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang baik. Niat yang baik maksudnya ya setelah minta maaf tidak boleh dilakukan lagi. Ya kan, itu namanya sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, seperti misalnya contoh, ya misalnya Dea nih di rumah dengan adiknya bertengkar rebutan mainan misalnya. Lalu Dea nggak mau, marah-marah gitu. Misalnya Dea marah-marah ya, berebut mainan sama adik ya. Adik sampai nangis. Lalu Dea nggak mau minta maaf kepada adik. Lalu mama yang marahin. Dea, ayo harus minta maaf kepada adik. Nah, itu namanya Dea tidak ikhlas meminta maaf. Tetapi melakukannya karena disuruh mama, karena diperintahkan. Lalu asal menyampaikan, ya sudah Dek, maaf ya. Gitu. Itu namanya tidak ikhlas, tapi besok buat adik nangis lagi. Nah, itu namanya tidak sungguh-sungguh. Ya, tidak ikhlas, tidak sungguh-sungguh. Aku kan minta maaf karena disuruh mama. Kalau nggak disuruh mama, aku ya nggak mau minta maaf. Nggak boleh begitu, itu namanya tidak sungguh-sungguh. Kalau kita mau meminta maaf berarti dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya besoknya tidak melakukan lagi. Gitu ya. Pinter. Nah, Mem Eli sekarang tanya Rafael. Rafael, kameranya diaktifkan. Yuk, anak pinter. Apa sih manfaatnya kita minta maaf itu, sayang? Ada manfaatnya kira-kira enggak? Ya. Misalnya Mem Elis punya salah sama Rafael. Mem Elis minta maaf kepada Rafael. Rafael, maafkan Mem Elis ya. Tadi
terlambat, nah, buka kelasnya gitu. Manfaatnya apa kira-kira menurut Rafael? Lupa ya? Lupa sayang? Halo Rafael? supaya bisa terjaga kerukunan. Pintar, anak jempol. Supaya tetap rukun, Mem. Aku sama Mem Elis nanti. Begitu juga contoh dengan teman-teman yang lain. Supaya kita tetap rukun. Hebat, pinter, ya kan? Masih ingat pelajaran kelas 2. Manfaatnya kita meminta maaf itu adalah supaya hati kita ini tenang. Yang melakukan kesalahan ya, seperti Mem Elis tadi, ya maaf terlambat karena Mem Elis tadi bertugas, jadi terlambat deh buka kelasnya, buka Zoom-nya. Nah, hatinya Mem Elis lega karena sudah melakukan kesalahan lalu dan meminta maaf. Ya kan? Kalau sudah minta maaf, orang yang merasa salah itu merasa lega, plong. Ya, tidak kepikiran lagi, tidak bersedih hati. Lalu imbasnya apa? Oh, hati kita berdamai dengan orang tersebut, ya. Berdamai, senang, happy. Ya, rukun seperti Rafael bilang. Gitu. Lalu Mem Elis tanya, nih Davin barusan join. Alden. Iya. Tadi contoh misalnya Mem Elis minta maaf kalau punya kesalahan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Rafael atau semua kalian? Kan kalian yang tadi Mem Elis mintain maaf karena yang Mem Elis yang terlambat adalah Mem Elis. Minta maaf ya. Terus yang kalian lakukan apa? Alden. Memaafkannya sama-sama. Memaafkannya. Hebat itu loh. Mem Elis suka. Jadi semua materi sebelumnya kalian masih ingat semuanya. Itu baru anak hebat. Ya kan? Jadi Mem Elis nggak perlu panjang lebar. Jadi kalian masih ingat. Ya, apa sih manfaatnya? Tadi hati kita senang. Kita terbebas dari rasa bersalah. Kemudian kita bisa hidup rukun. Ya kan? Lalu setelah minta maaf, apa yang kalian lakukan? Kalau ada orang yang minta maaf. Oh, aku maafkan, pintar. Ya, sayang. Tetapi itu tidak diucapkan saja loh ya, Mem Elis ingatkan. Tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi anak-anak harus bisa sungguh-sungguh melakukan. Bisa melakukannya di rumah dengan keluarga? Bisa. Yakin ya? Oke. Kalau yakin kita lanjut. Nah, nih. Meminta maaf merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan Pancasila sila kedua. Nah, ini diingat-ingat tadi ya, meminta maaf, kemudian mengucapkan kata terima kasih, itu juga termasuk pengamalan sila kedua. Nah, mengapa kok sila kedua? Iya, kan kita saling menghargai satu sama lain. Ya, di tema 1 kan menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan itu adalah contoh pengamalan sila kedua. Ya kan, kalau kita meminta maaf, kita ucapkan terima kasih itu kan sama, menghargai orang lain. Ya kan, berarti itu adalah pengamalan Pancasila sila kedua. Jangan lupa. Oke, ada yang sudah menguap, masih ngantuk. Nah, kita lanjut. Nah, ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain, kita sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain atau orang lain juga membutuhkan kita. Ini contoh salah satunya adalah mendoakan orang lain, mendoakan orang yang sedang sakit. Saat kamu berdoa, kamu dapat mendoakan teman atau orang lain yang sedang mendapat kesulitan. Siapa yang pernah melakukan hal ini di rumah? Fiona, Miss. Fiona, waktu itu Fiona mendoakan siapa contohnya? Mama, waktu itu Mama pernah sakit, terus Fiona mendoakan gitu. Ya, pinter ya. Jadi siapapun ya, keluarga di rumah, teman-teman di sekolah atau tetangga kita yang sedang sakit, kita doakan ya. Dan juga tidak hanya sedang sakit.
sedang mengalami kesulitan apapun, ya. Misalnya kalau saat ini saat wabah COVID-19 ini banyak teman-teman kita yang atau tetangga kita yang menderita, yang terdampak kena COVID-19. Mungkin isolasi mandiri di rumah. Nah, berarti dia pasti mendapat kesulitan untuk mendapatkan makanan, kemudian mendapatkan obat, karena dia tidak boleh keluar. Lalu siapa yang membantu? Ya kita, ya tetangga-tetangganya, ya bergantian. Mem Elis waktu itu tetangganya Mem Elis juga mengalami hal tersebut. Mem Elis urunan itu maksudnya bersama-sama dengan tetangga yang lain, membawakan nasi, membawakan sayur, membawakan obat, buah, dan keperluan yang lain seperti sabun mandi, sabun cuci, seperti itu. Jadi bergotong royong lain untuk membantu teman yang mengalami kesulitan. Itu juga termasuk pengamalan sila kedua. Kita menghargai satu lain. Ya. Miss, aku juga sama kayak Wiona pernah, tapi aku bukan ngerawat pas mama sakit panas gitu, tapi kakinya kena air panas. Oh, kaki kena air panas. Aduh. Sekarang sudah sembuh? Enggak, kapan hari udah lama. Kapan hari. Oke, baik. Anak yang Mem Elis tanya sekarang, Niko ya, Niko. Selain kita mendoakan, misalnya orang yang sedang sakit, selain kita mendoakan, apa lagi yang kita lakukan supaya orang ini cepat sembuh, Niko? Misalnya mama atau papa atau kakak, apa yang kita apakah cuma berdoa saja? Memberi obat, Miss. Memberinya obat, pintar ya. Kalau memberi obat itu namanya kita merawatnya, ya kan? Merawatnya dengan baik. Ya, tidak hanya mendoakan, Tuhan semoga mama cepat sembuh ya. Loh, padahal mama loh minta dibelikan ambilkan minum supaya mama makan dan minum obat. Nggak mau, aku pokoknya berdoa saja supaya mama sembuh. Nah, kalau nggak minum obat masa sembuh? Iya kan? Nah, selain kita mendoakan, juga kita melakukan sesuatu. Ya, misalnya merawatnya tadi, memberinya obat. Misalnya mama nggak bisa makan sendiri, disuapin. Wah, anak yang hebat. Itu ya sayang ya. Selain mendoakan juga kita membantunya merawat dengan baik. Ya, itu contoh. Nih, mendoakan orang lain adalah perbuatan baik yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua. Nah, ini perhatikan. Ayo. Ya. Mendoakan orang lain adalah sila pertama dan sila kedua. Mem Elis mau tanya nih. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan ini artinya bagaimana? Udah sila pertama, mendoakan orang lain, orang sakit atau orang yang sedang membutuhkan adalah pengamalan sila pertama dan sila kedua. Kok bisa Mem dua-duanya? Ayo, siapa yang bisa bantu Mem Elis menjelaskan? Tidak ada yang angkat tangan. David mau menjawab? Oh enggak. Fania mau menjawab? Enggak, Miss. Soalnya aku nggak tahu caranya gimana. Boleh yang lain? Ayo. Gaby? Ya, apa sayang? Mendoakan sama dengan sila ke-1. Pintar. Itu jawaban yang pertama betul. Pengalaman sila keduanya di mana? Ayo. Merawat. Merawat. Siapa yang menjawab merawat tadi? Verena. Pinter. Itu maksudnya. Tepuk tangan untuk kalian semua, ternyata pinter ya. Jadi gampang ternyata materinya ya. Mendoakan dan merawat.
Mendoakan itu adalah bersyukur kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Berkaitan dengan Tuhan itu adalah sila pertama. Lalu merawatnya adalah tindakan yang kita lakukan membantu. Ya kan? Membantu orang yang kita doakan, membantu orang yang sakit. Ya, itu adalah tindakan merawat, tindakan membantu, itu adalah sila keduanya. Pintar, ternyata kalian hebat. Melis nggak mengulang kalau gitu. Kita lanjut. Ya. Waktu kita masih 7 menit. Nanti kalau belum selesai, join lagi ya nak ya, sebentar aja. Oke. Nah, ini sekarang. Oke. Ini kenapa ya? Kok ada masuk ininya? Menceritakan pengalaman perbuatan baik kepada orang lain. Nah, ini maksudnya apa ya? Sebentar, tak stop aja dulu. Menceritakan pengamalan berbuat baik kepada orang. Ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk orang lain. Bentar ya nak ya, tak hapus aja nih. Nah ini. Perbuatan baik harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, ikhlas. Ya, penuh keikhlasan, tidak hanya sekedar ya. Oh, karena disuruh gurunya, ya, aku disuruh memelis loh. Untuk itu membantu teman yang sedang mengalami kesulitan, membantu teman yang mengalami kesulitan belajar itu disuruh memelis. Aku kalau nggak disuruh memelis ya nggak mau lah, ngapain? Ya kan? Nah, itu namanya tidak ikhlas. Tidak sungguh-sungguh, tidak dari hati. Ya, tetapi niatnya membantu adalah harus dari hati. Contoh. Ya, Eren di rumah punya adik atau punya kakak. Ya, tiba-tiba adiknya Eren bilang gini, "Kak, aku nggak bisa membaca ini, bantu aku membaca ya, gimana caranya supaya aku bisa membaca lancar." Lalu Eren sebagai kakak datang. "Baik dek, gini caranya membaca itu. Sini kakak ajarin." Nah, itu namanya melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan niat dari hati sendiri. Lain lagi kalau Eren, enggak, belajar aja sendiri atau sama mama sana. Nah, lalu mamanya marah. Mamanya Eren, "Eren, ayo bantu adik sana." Kalau tunggu mama marah itu berarti Eren tunggu disuruh, tidak ada keikhlasan dari hati, tidak ada kemauan sendiri. Aku kan membantu kamu karena disuruh mama. Kalau nggak disuruh mama aku ya nggak mau. Nah, ya itu contoh tidak ikhlas. Gitu ya sayang ya. Jadi kalau kita mau membantu siapa saja, orang tua, saudara, guru, teman-teman, itu membantunya harus dengan ikhlas. Melihat teman yang jatuh langsung cepat-cepat ditolong. Gitu ya, jangan tunggu disuruh orang. Sila kedua Pancasila merupakan pedoman bagi kita. Pedoman itu maksudnya sebagai dasar untuk kita melakukan kebaikan bagi orang lain. Ya, bersikap baik kepada sesama itu adalah acuannya atau pedomannya. Itu adalah sila kedua Pancasila. Ya, jadi yang kita bahas hari ini untuk silanya Pancasilanya adalah pertama dan kedua. Ingat baik-baik ya. Nih. Kemudian kita masuk ke materi pembelajaran kedua di subtema 2. Ya, subtema 2, keberagaman sifat anggota keluarga. Nah, ini kalau di subtema 1-nya intinya adalah tadi bagaimana sikap kita kalau kita melakukan kesalahan, yaitu minta maaf. Lalu kalau kita sudah ditolong, dibantu orang adalah mengucapkan terima kasih. Ya, bagaimana sikap kita mengucap syukur kepada Tuhan itu adalah sila pertama. Kemudian bagaimana sikap kita membantu sesama, peduli dengan sesama sebagai makhluk sosial ada salah sila kedua. Itu inti poinnya di subtema 1. Sekarang kita di subtema 2, keberagaman sikap anggota keluarga kita di rumah. Nah, ya, siapa yang di rumah sudah tahu sifat anggota keluarganya. Lalu mamanya bilang, "Kamu tuh sifatnya kayak papa deh. Naruh barang sembarangan." Misalnya gitu. Siapa yang pernah begitu mamanya? Ada enggak? Enggak ada? Saya enggak? Saya. Oh, siapa itu Hani?
Oh, Kalia. Kalia ya. Kalia Karisa. Mama bilang. Loh, aku enggak. Oh, iya betul. Coba Kalia cerita gimana? Kalia ceritanya gimana? Mama bilang apa? Karisa, Miss. Oh, Karisa. Bisa kalau marah kayak Gimana? Mama bilang apa? Oh, kayak papa gitu. Karisa marahnya kayak papa, Miss. Oh, gitu. Nah, berarti Karisa sikapnya seperti papa, sifatnya mirip seperti papa. Ya, betul ya. Iya. Tiba-tiba juga misalnya ini contoh. Ada yang bilang, "Kamu nih malas seperti mama." Nah, ada nggak yang begitu? Contoh, ada nggak yang begitu? Oh, Verena ya? Enggak. Atau yang baik. Wah, kamu memang rajin banget, anaknya rajin seperti mama gitu. Ada yang gitu? Enggak. Enggak. Wah, enggak ada. Berarti sifatnya semua sendiri-sendiri ya. Papa berbeda, mama berbeda, kalian berbeda ya. Iya, ada yang begitu. Ada yang sikapnya memang sikap sendiri. Ada yang mirip orang tuanya. Gitu ya. Wah, misalnya Davin. Wah, Davin ternyata rajin membaca seperti papa ya. Contoh misalnya begitu. Wah, ternyata siapa ini? Si Hani ini pinter masak seperti mama, misalnya contoh ya. Itu berarti kita memiliki sifat seperti orang tua kita. Oke, sayang, join lagi kalau habis ya waktunya. Oke, sebentar lagi soalnya. Ya, Miss. Oke, semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sikap. Ya, jadi tidak semuanya sama satu dengan yang lain. Ada yang berbeda-beda, ya, ada yang sama, ada yang beda. Oke, nah kalau berbeda ya kita menghargai satu sama lain. Dengan adanya keberagaman kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Ya, kita menghargai ini kakak dan adik, ya bisa bermain bersama. Ya, mungkin bermain di halaman, bermain hewan peliharaan ini adalah kesukaan adik. Tapi kakak juga menghargai sekali waktu ya bermain sama adiknya. Kakak mungkinnya sukanya adalah olahraga. Tapi adik juga suatu saat ya bisa bermain bersama kakak, menghargai sifat kakak atau hobinya kakak. Gitu ya. Ya, perbedaan sikap itu adalah untuk saling melengkapi satu sama lain. Ya, kalau kita sudah saling menghargai, memahami sifat satu sama lain, nah hidup kita akan senang, rukun. Ya, tidak hanya dengan keluarga, tapi juga dengan teman-teman di sekolah. Gitu. Oke. Ini contoh kalau kita